Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Sebagai tandanya, Ibu Gita dan Ibu Anastasia akan menyalakan lilin yang ketiga untuk mengingatkan kita bahwa kuasa penebusan Kristus akan memampukan kita untuk menolak bahkan mematikan kuasa dosa dalam hidup kita, sehingga kita sanggup untuk menggunakan seluruh anggota tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Hanya kepada Allah saja pagi hari ini kita datang menyembah. Hanya Dia saja yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua mengangkat hati kita, mengangkat suara kita, menyembah, meninggikan Dia, Allah yang suci, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengasihi kita. Suci, suci, suci. Oh
Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Pagi di mana kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kecukupan berkat hari demi hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Pagi ini kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk keluarga yang mengasihi dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan mereka yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk pekerjaan yang masih Tuhan percayakan bagi kami untuk kami bisa kerjakan. Untuk banyak hal yang tidak kami minta, tetapi Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Pagi ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh di dalam menyembah, memuji nama Tuhan, kami sungguh-sungguh mau diam di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang sudah kami lakukan, kami pikirkan dan kami katakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Layakan setiap kami, baik yang melayani maupun jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah pada pagi hari ini. Dari Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama dengan setiap orang percaya di setiap tempat di segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Rasul Paulus mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa, bahkan lebih berdosa dari siapapun juga. Namun karena kasih karunia Allah yang begitu berlimpah, Paulus yang begitu berdosa diampuni, bahkan diselamatkan oleh Kristus. Itulah yang menjadi sukacita terbesar kita hari ini, bahkan di hari-hari berikutnya. Karena kita tahu dan kita menyadari bahwa kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Namun karena kasih dan anugerah Allah yang berlimpah itu, boleh mengampuni dan menyelamatkan kita. Jemaat, mari kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan ini. Aku hanyalah seorang berdosa.
Sungguh kita bersyukur karena kita orang yang berdosa ini diselamatkan oleh Kristus. Apa yang bisa kita balas? Tidak ada. Tidak ada satupun usaha kita yang bisa membalas cinta kasih Tuhan. Tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan. Mari kita menyerahkan hidup kita, hidup bagi Yesus. Membuka hati kita dan membiarkan Dia bertahta di dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, hidup bagi Yesus.
firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra. Shalom jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, pada pagi ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan boleh memimpin kami, menyertai hati dan pikiran kami agar tertuju kepada Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan penguraian firman Tuhan dan semua jemaat yang mendengarkan, sehingga kami mengerti bagaimana kami bisa menang atas kuasa dosa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua, kiranya jemaat dapat memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak yang merupakan aktivis gereja dan mempunyai istri dan 2 orang anaknya. Dan bapak ini aktif sekali melayani di gereja dan dikenal sebagai seorang pelayan yang setia. Di tengah-tengah kehidupan dia, di dalam pekerjaan dia dikenal sebagai seorang yang murah hati, yang penuh perhatian. Tetapi satu ketika bapak ini karena sakit yang mendadak sehingga akhirnya bapak ini meninggal, saudara sekalian. Nah, ketika diadakan ibadah penghiburan hari pertama, kedua, dan ketiga, pada hari yang ketiga, kemudian datanglah seorang wanita muda bersama anak yang masih kecil, yang baru bisa berjalan, datang menuju ke tempat kedukaan tersebut. Dan wanita ini memperkenalkan bahwa ia juga termasuk istri dari bapak yang meninggal tersebut. Dan dia memberikan bukti-bukti, yaitu foto-foto bersama ketika mereka bersama-sama dan melakukan pernikahan khusus yang sederhana. Sontak keadaan tersebut membuat suasana kedukaan itu menjadi gaduh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apa mau dikata, karena bukti-bukti sudah menunjukkan hal tersebut.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu keluarga berpikir bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Dan begitu juga karena dia seorang pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Orang-orang percaya yang hadir dalam ibadah kedukaan itu juga berpikir mengapa hal ini bisa terjadi di dalam hidup seorang bapak ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang memandang bahwa ini adalah bapak ini memiliki yang namanya double life. Double life ini maksudnya kehidupan ganda. Ada rahasia-rahasia yang dirahasiakan di dalam hidup bapak ini. Dan ketika dia berada dalam satu lingkungan, dia menunjukkan kehidupannya demikian. Di saat yang lain, di tengah-tengah keluarga dia menunjukkan kehidupan dia demikian. Tetapi sesungguhnya dia juga mempunyai kehidupan secara pribadi yang hanya dia yang tahu. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada juga kemudian mengatakan bahwa ini adalah the dark side of a man. Sisi gelap seorang pria. Sisi gelap seorang pria yang bisa saja terjadi kepada si pria manapun yang hidup di dunia ini. Bahkan sebuah jurnal psikologi kemudian menemukan fakta bahwa bukan hal yang aneh jikalau seseorang itu merupakan tokoh yang dikenal baik di tengah-tengah masyarakatnya, itu dia memiliki namanya public self. Dan kemudian dia punya dalam kehidupan dia pribadi namanya itu adalah private self. Ada kepribadian dia yang secara khusus yang kemudian ada yang dia pegang dan kemudian ciri khas dia sendiri kalau dia berada dalam diri sendiri. Dalam arti kata tidak banyak orang. Tetapi ada juga yang dia tampilkan di publik bagaimana diri dia, karakter dia ketika berhadapan dengan banyak orang itu sangat berbeda sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapunlah kita sebut namanya, apakah itu the dark side of a man atau kita sebut double life, kehidupan ganda dan sebagainya, yang pasti kita bisa melihat bahwa ada dosa yang tersembunyi, yang tidak dibereskan, yang berusaha ditutupi sampai akhir hidup dari sang bapak ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengajaran Paulus menekankan bagaimana dosa itu digambarkan, dipersonifikasi, digambarkan, dilukiskan sebagai suatu kuasa, suatu pribadi yang berkuasa yang mengikat erat, menjerat manusia, memperbudak manusia sehingga membuat manusia itu pada akhirnya menjadi binasa atau hancur atau hidup jauh dari memuliakan Allah. Ada banyak orang percaya salah mengerti ketika berkata demikian. Saya kan sudah percaya Kristus, maka saya akan menjadi kebal terhadap dosa. Atau saya tidak akan pernah bisa lagi berbuat dosa karena saya telah ditebus oleh Kristus. Ini suatu pemahaman yang keliru Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena kita masih hidup di dalam tubuh kedagingan kita. Kita belum diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Sehingga ketika orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang percaya masih bisa jatuh di dalam dosa. Dan bukankah kita boleh kalau kita melihat dalam kehidupan kita akan melihat bagaimana kita bisa saja jatuh bangun di dalam dosa. Bahkan dalam hal dosa yang sama sekalipun, itu bisa jatuh bangun terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Paulus katakan bahwa dosa itu begitu kuat. Dan kita masih hidup dalam tubuh kedagingan yang senantiasa terus memberi makan terhadap dosa yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bedanya apa kalau kita sudah percaya kepada Kristus? Bedanya adalah ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak menikmati dosa tersebut. Kita tidak berkanjang di dalam dosa. Rasul Paulus mengatakan kita masih bisa berdosa tapi tidak berkanjang dan menikmati dosa tersebut. Dan tidak memandang enteng terhadap dosa tersebut. Maka orang yang percaya jatuh dalam dosa akan menyadari betapa berdosanya dan bangkit kembali dan menjalani hidup untuk Allah kembali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pergumulan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa menang atas dosa di dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya bagaimana kita bisa menang atas dosa dalam kehidupan kita?
Kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama dari apa yang Paulus ajarkan, yaitu bahwa kita mematikan dosa, mematikan kuasa dosa berdasarkan kematian Kristus. Mematikan kuasa dosa berdasarkan kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beberapa hari ini ada berita yang cukup heboh, yaitu ditemukan varian baru dari virus COVID-19, yaitu B117 yang dari Inggris yang ditemukan kasusnya di Indonesia. Varian baru ini menimbulkan gejala-gejala yang agak berbeda dari yang sebelumnya. Akhirnya menimbulkan berbagai kewaspadaan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, virus COVID-19 ini cukup mengerikan. Kenapa? Karena sudah berulang tahun, itu sudah setahun lebih, telah menelan korban. Sampai Jumat yang lalu datanya 2,56 juta orang di seluruh dunia. Dan di Indonesia telah menelan korban 36.721 orang sampai Jumat yang lalu. Di sini kita bisa melihat betapa dampaknya begitu luas terhadap manusia. Tetapi sesungguhnya ada hal yang jauh lebih mengerikan, yaitu dosa dan pengaruhnya di dalam miliaran hidup manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, Paulus juga memberikan salah satu dampak dosa di dalam kehidupan orang adalah ketika orang itu bisa berpikir tidak sesuai dengan firman Injil, tidak sesuai dengan Injil. Karena Paulus kemudian mengatakan demikian, bagaimana kamu itu bisa berpikir bahwa kalau begitu kita bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia kita itu bertambah banyak. Nah, Paulus kemudian mengatakan bahwa sekali-kali ini tidak bisa, tidak boleh terjadi. Kita sebagai orang yang percaya kemudian berpikir kalau begitu kita melakukan dosa banyak supaya kasih karunia kita terima semakin banyak. Ini suatu pemikiran yang keliru, yang salah memahami tentang hidup setelah percaya kepada Kristus. Oleh karena itu Paulus kemudian mengingatkan suatu formula kalimat bahwa kita semua telah dibaptis dalam kematian Kristus. Kita telah dibaptis dalam kematian Kristus pada ayat 3. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Dan kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus. Itu artinya manusia lama kita telah turut disalibkan dan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, jemaat sekalian, jadi kunci kita untuk bisa mematikan kuasa dosa di dalam diri kita adalah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menyadari bahwa sesungguhnya kita telah mati bersama Kristus. Bukan cuma itu, kita dikatakan bahwa kita dibaptis dalam Kristus. Kalau kita mengenal baptisan itu artinya dicelupkan atau ditenggelamkan, mempunyai makna bahwa kita telah ditenggelamkan, telah mati bersama Kristus berdasarkan kematian Kristus, tetapi juga kita telah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus dan kita memiliki kuasa untuk menang terhadap dosa. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Kristus adalah Adam kedua. Adam pertama jatuh di dalam dosa dan akhirnya semua manusia berdosa. Tetapi Adam kedua yaitu Yesus Kristus telah menang atas dosa. Adam yang kedua, Yesus tidak berdosa di dalam hidupnya dan menjadi korban penebusan dosa. Dan kemudian menang atas maut, menang atas segala hal yang bisa diakibatkan oleh dosa. Sehingga Yesus menjadi perwakilan kita sebagai orang percaya dan memiliki kemenangan atas dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Galatia 5 ayat 24 berkata, kalau seorang adalah milik Kristus Yesus, maka dia akan mematikan dosa yang ada di dalam dirinya dan menyalibkan daging dan segala nafsu dan keinginannya. Teman sekalian, kita akan melihat video singkat untuk penjelasan lebih lanjut ini. Sadarkah kita bahwa seringkali kita tertipu oleh setan? Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman, bahkan pada saat terlibat dalam pelayanan, di saat yang sama, kita hidup di dalam jerat dosa. Baik itu dosa seksual, dosa dalam hal keuangan, dosa kesombongan, dosa ketidaktaatan, dan sebagainya.
Berapa banyak anak muda yang dari luar terlihat baik, tetapi di saat yang sama jatuh ke dalam pornografi dan perzinahan. Berapa banyak orang yang terlihat murah hati, tapi di saat yang sama hatinya terjerat oleh uang. Menurut John Owen, jika kita tidak mematikan dosa, maka dosa akan mematikan kita. Banyak orang berpikir cara untuk mematikan dosa adalah dengan berpuasa, bermeditasi, pergi ke gunung menyendiri, sampai pada tindakan ekstrim seperti melukai diri sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mematikan dosa bukan hanya mengenai dosa yang terlihat saja, tetapi juga dosa yang berakar di dalam hati. Jemaat sekalian, ingatlah perkataan John Owen yang mengatakan bahwa jika kita tidak mematikan dosa, maka dosa itu akan mematikan kita. Ini betapa seriusnya, betapa kita harus sungguh-sungguh menjaga diri kita, memperhatikan sikap kita terhadap dosa di dalam kehidupan kita. Jemaat sekalian, marilah kita tilik dalam diri kita, apakah masih ada dosa tersembunyi yang terus kita lakukan, atau sedikit banyak kita mulai menikmati dosa tersebut. Ini suatu tanda warning kepada kita, bahwa kita sesungguhnya yang telah ditebus oleh Tuhan, seharusnya kita mematikan dosa di dalam diri kita. Kita akan mampu dan diberikan kuasa untuk mematikan dosa berdasarkan karya salib Kristus. Jemaat sekalian, yang kedua, kita lihat bagaimana caranya kita sebagai orang percaya bisa menang atas pergumulan dosa dalam hidup kita. Yang kedua, Paulus mengatakan kita harus bertekad hidup bagi Allah. Hidupku bukan milik aku lagi, tetapi adalah milik Allah. Oleh karena itu, saya harus hidup bagi Allah. Pada tahun 1807, William Wilberforce kemudian menyusuri pasar budak. Pada waktu itu perbudakan masih berlaku, Bapak Ibu sekalian, tahun 1800-an. Dan ingin membeli seorang budak. Maka pedagang menawari budak-budak terbaik. Yang ini baik, kerjanya bagus, kerjanya keras. Wah ini. Kemudian William ini kemudian berkata, saya ingin membeli budak yang terburuk sekalipun. Wah, kemudian pedagang ini kemudian mengatakan, ada satu. Tetapi budak ini suka memaki-maki orang dan sepanjang hari mulutnya itu selalu berkata-kata mengumpat, berkata-kata kotor, memaki-maki. Gak apa-apa, saya beli itu, kata si William. Nah, ketika kemudian si William beli, memang benar Bapak Ibu sekalian. Begitu keluar dari tempat khusus para budak itu, dia melihat orang yang membelinya, maka budak itu memaki-maki, mengumpat-ngumpat orang yang membeli ini. Tetapi karena dia diikat oleh tali, kemudian dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia ikut William ini sampai di rumahnya. Sesampai di rumah, William kemudian memberikan surat kepada budak ini. Oke, kamu telah saya beli dan saya ingin membebaskan kamu. Ini surat tanda kamu bebas sebagai seorang budak. Wah, sontak saja budak itu meloncat-loncat, Bapak Ibu Saudara sekalian, meloncat-loncat kegirangan. Wah, dia senang sekali. Kemudian dia loncat, dia pergi langsung dari rumah itu. Dia berjalan, berlari dengan senangnya. Tetapi kemudian setelah beberapa jauh, Bapak Ibu sekalian, budak ini kebingungan. Sekarang saya harus kemana? Kemana saya harus pergi? Gak ada lagi keluarga saya. Akhirnya budak itu menyadari kalau ada seorang tuan yang mau membeli dia dan kemudian membebaskan dia pergi. Maka seharusnya kepada tuan itulah saya datang untuk mengabdi. Kemudian budak itu kembali kepada William tersebut. Kemudian dia berkata kepada tuan telah menebus saya dan telah membebaskan saya. Kepada siapa saya harus pergi? Dan kemudian dia bekerja di rumah William sampai seumur hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini menggambarkan tentang bagaimana hidup kita orang percaya. Dulunya kita itu diperbudak oleh dosa. Dulunya kita ini diperhamba oleh dosa. Kita menjadi budak dosa dan kita melakukan apa yang dosa inginkan. Dan kita lakukan di dalam hidup kita.
Tetapi setelah kita ditebus oleh Kristus, maka kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita tidak bisa netral Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak bisa. Ketika kita dibebaskan dari dosa, maka kita seharusnya menjalani hidup kita ini hidup bagi Allah di dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus mengatakan, kamu telah ditebus, kamu telah mati bersama Kristus. Kamu telah dibaptis dalam kematian Kristus. Dan seharusnya kamu hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana wujud hidup bagi Allah tersebut? Bagaimana wujud dari hidup bagi Allah tersebut? Maka Rasul Paulus kemudian mengajarkan bahwa kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita tidak lagi bagi dosa, tetapi bagi Allah menjadi senjata kebenaran. Tentu yang dimaksudkan Paulus ini bukan berbicara hanya anggota-anggota tubuh kita, tetapi sebenarnya berbicara bahwa keseluruhan hidup kita, keseluruhan dari tubuh kita ini, kita dedikasikan, kita abdikan bagi Tuhan di dalam hidup kita selanjutnya. Ketika Tuhan menebus kita, tidak ada satu inci pun dalam hidup kita yang tidak ditebus oleh Tuhan. Dan tidak ada satu anggota tubuh kita yang terlewatkan, yang mendapatkan pembasuhan dari darah Kristus. Oleh karena itu selayaknya lah bahwa diri kita ini kita persembahkan, kita hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik pada ayat 13 dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Kata kerja yang digunakan, jangan kamu menyerahkan. Menyerahkan ini adalah suatu perintah yang aktif dan terus menerus. Dalam arti kata, perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus di dalam hidup kita. Untuk kita bertekad hidup bagi Tuhan. Tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukan apa yang dosa mau. Tetapi kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan seluruh anggota tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita pernah bergumul di dalam hidup kita sebagai orang percaya, masih jatuh di dalam dosa yang itu lagi. Tetapi yakinlah bahwa kita harus punya satu tekad, memandang kepada karya Kristus, dan kemudian menyerahkan seluruh hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, dalam pergumulan kita hidup bagi Allah, yang menjadi teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus ketika hidup sebagai manusia dan dia bergumul di dalam taman Getsemani. Dia bergumul bagaimana menjalani hidup bagi Bapa. Dan dia sampai meneteskan peluh darah dan berkata bahwa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bagaimana contoh hidup penyerahan di dalam hidup bersungguh-sungguh untuk menjalani misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah memimpin sebuah kelompok kecil, yaitu kelompok pria saja. Kami dengan para suami-suami ada 5 orang. Kemudian kita mendapati adalah salah seorang anggota yang masih merokok, Bapak Ibu sekalian. Sudah menjadi aktivis orang Kristen puluhan tahun, tapi tetap masih merokok dan susah sekali dia bergumul untuk menghilangkan kebiasaan ini. Pernah berhenti merokok seminggu, sebulan, kemudian kembali lagi dan sebagainya. Memang rokok ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengandung nikotin yang bisa membuat kecanduan di dalam hidup manusia dan bisa merusak tubuh yang adalah bait Allah yang seharusnya kita jaga dan kita pelihara. Maka ada seorang kenalan saya yang lain kemudian mengatakan begini, saya punya pengalaman berhenti dari merokok. Saya ingin mengatakan bahwa kunci untuk berhenti dari merokok adalah jangan pernah menguranginya. Jangan pernah menguranginya. Kalau memang ingin berhenti dari rokok, langsung putuskan. Tahan segala efek-efek yang dirasakan. Memang benar loh Pak katanya. 3 hari saya tidak merokok, saya ini linglung kayak orang linglung saya katanya. Kemudian
minggu, 2 minggu, gatal mulut ini. Biasanya kalau habis makan tuh merokok, kemudian gatal ingin mengambil rokok, tapi saya tahan. Tetapi memang benar 3 bulan pertama itu saya itu hidup, waduh katanya erat sekali. Karena dia memang sudah kecanduan. Nah, anggota kelompok sel yang saya ikuti ini, dia merokok. Dan kita berusaha bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bertekad menolong dia. Kita mengatakan kamu harus bertekad untuk berhenti dari merokok ini. Kami sebagai anggota kelompok sel itu akan mensupport kamu, mengingatkan kamu. Dan kamu harus memberikan akuntabilitas pertanggungjawaban kepada kami ketika kamu merokok di dalam hidup kamu. Kemudian antara mau dan tidak mau, tetapi ya oke, dia bersedia. Kemudian kita terus tanya Bapak Ibu sekalian. Saya bersama anggota yang lain selalu bertanya. Kami memakai istilah berapa skornya hari ini? Berapa skornya hari ini? 3-0. Maksudnya 3-0 ini dalam 1 hari dia berusaha untuk mengurangi rokoknya. Tetapi 3 batang dalam sehari. Besoknya lagi kami tanya lagi bergantian. Berapa skornya hari ini? 2-0. Kadang bisa 1-0. Kadang berhasil. Kadang gagal. Kadang 4-0 Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia mengaku dia banyak masalah, akhirnya menjadi 4-0, 5-0 dan sebagainya. Tetapi karena kami terus bersama-sama mengingatkan, kita mendoakan bersama-sama dalam kelompok sel, kita ingatkan lagi, kita support, kita doakan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, anggota kelompok sel ini bisa berhenti total. Sampai hari ini tidak lagi terulang lagi untuk merokok. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana perlu usaha dari orang yang ingin meninggalkan suatu dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan juga perlu dukungan backup dari saudara seiman untuk bersama-sama mendukung, untuk bersama-sama mengupayakan hal ini bisa terwujud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah dengan kita Bapak Ibu sekalian? Adakah suatu kebiasaan dosa di dalam diri kita yang masih kita lakukan? Adakah di antara kita yang masih suka mabuk-mabukan atau masih jatuh bangun dalam hal perjudian? Baik itu sekarang ada judi online atau yang lainnya. Apakah masih ada yang jatuh di dalam merokok dan terus-menerus susah untuk berhenti? Atau adakah yang terlibat dalam pornografi dan itu jatuh bangun ketika ingin bangkit? Baru ini saya membaca kisah di internet. Kisah seorang wanita muda usia 20 tahun yang jatuh bangun di dalam dosa pornografi. Yang disebabkan oleh suatu pengalaman kekerasan seksual yang dialami ketika masih remaja. Dan itu berdampak dia dalam hidupnya itu jatuh bangun sampai dia usia saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau ada di antara kita yang mengalami hal-hal sedemikian, maka yakinlah kita punya kuasa untuk bisa mematikan dosa tersebut. Pandanglah kepada salib Kristus. Pandanglah kepada kematian Kristus. Karena saudara sekalian telah dibaptis di dalam kematian Kristus. Minta kekuatan dari Allah. Ketika kita bertekad hidup bagi Allah, maka artinya kita mengupayakan sungguh-sungguh bahwa kita mau hidup bagi Allah dan mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Ketika Paulus mengatakan bahwa menyerahkan seluruh anggota tubuhmu kepada Tuhan, melakukan menjadi alat senjata kebenaran. Artinya kita harus bertekad memulai setiap hari berdoa. Tuhan, tiap hari ini saya mau hidup bagi Allah. Menyerahkan seluruh anggota tubuh saya ini bagi Allah. Menjadi alat kebenaran di dalam hidup saya. Tolong saya untuk menjauhkan dari dosa tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat betapa pentingnya sel group di dalam menolong kita bertumbuh bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sel group, setialah di dalam pertemuan sel-sel group. Bagi yang belum memiliki sel group, doakan dan hubungi hamba Tuhan. Sehingga kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman kita. Dan bersama-sama dalam perjalanan iman kita ini kita belajar hidup bagi Allah.
Dan biarlah seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan, ampuni kami Tuhan, ketika kami terkadang menganggap enteng terhadap tubuh kedagingan kami, memandang enteng terhadap dosa. Tetapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh memandang kepada salib Kristus, supaya kami mempunyai hidup yang berkemenangan terhadap dosa. Kami bisa menang terhadap pergumulan dosa di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam menjalani hidup bagi Allah, kami terkadang masih jatuh bangun. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami bisa menang terhadap dosa. Dan seharusnya kami menyerahkan seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh hidup bagi Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan belajar untuk hidup bagi Allah di sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi, saya mengundang untuk bisa mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah kita pagi hari ini. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dewasa atau disidi, saya memohon supaya Bapak Ibu Saudara menahan diri terlebih dahulu untuk tidak mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu mengikuti katekisasi lalu dibaptis dan disidi, dan dalam perjamuan berikutnya kita akan bersama-sama mengikutinya. Karena itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian ini. Bawalah aku Tuhan dekat ke salib-Mu. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Disucikan oleh darah Yesus. Bait yang ketiga. Salib-Mu sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salibnya
tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk karya kayu salib. Di tempat itu, Engkau menjadi korban pengganti bagi kami. Tempat yang hina, tetapi dari tempat yang hina itu Engkau memberikan kasih yang agung. Tempat yang tidak disukai oleh siapapun, tetapi Engkau memilih tempat itu, supaya kami boleh diterima oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami tentang anugerah-Mu. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, panjang sabar-Mu, tuntunan-Mu bagi kami semua. Sebentar ya Tuhan, kami akan merayakan kasih dan anugerah-Mu dengan kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Karena itu ya Tuhan, kami memohon siapkan hati kami semua ya Tuhan. Jamalah kami. Selidikilah hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang boleh berbicara kepada kami semua. Tuhan, taruhlah firman-Mu sehingga setiap kami boleh menghormati Tuhan. Menghormati firman-Mu dengan kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Kami sekali lagi berdoa, siapkan hati kami, layakkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kristus sebagai korban pengganti bagi kita. Dia adalah harga penebusan kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah. Karena korban pengganti itu mahal sekali. Ingatlah hidup kita pun adalah hidup yang mahal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menghargai anugerah Tuhan ini dengan kita menghormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup menjadi hamba-hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, dia mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus mengambil cawan yang bersih anggur, lambang darahnya. Inilah darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang akan mengikuti perjamuan kudus dan juga ada anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus di rumah. Kepada para ayah, para ibu, silakan membagikan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Dan nanti kita akan bersama-sama memakannya. Silakan dibagikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari bersama kita mengangkat
Roti yang sekali lagi mengingatkan kepada kita tentang tubuh Kristus yang terluka. Sebelum kita memakannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang melambangkan tentang tubuh-Mu yang sudah terkoyak, tercabik, terluka demi kami. Engkau memilih jalan penderitaan itu, supaya kami, ya Tuhan, diluputkan dari penderitaan itu. Terima kasih, ya Tuhan, untuk cinta-Mu. Karena itu ya Bapa, ketika kami makan roti ini, kiranya Tuhan ingatan akan kasih-Mu menguasai seluruh keberadaan hidup kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menggunakan tubuh kami menjadi alat kebenaran-Mu, menjadi hamba-hamba Kristus, untuk kami boleh hidup bagi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan memandang kepada salib Kristus, kita bersama memakan roti ini. Mari bersama-sama saya mengundang untuk kita bersama mengangkat cawan yang membawa kita kepada kematian Kristus di kayu salib. Sebelum kita meminumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami saat ini, kami memegang cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menjadi korban pengganti bagi kami. Jikalau Engkau Tuhan tidak menjadi korban pengganti bagi kami, maka murka Allah menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau bersedia menjadi korban pengganti itu untuk menerima murka Allah, sehingga kami diselamatkan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau boleh terus memimpin kami, supaya kami boleh terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Layakkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama meminum cawan yang mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini dalam ibadah kami bisa melakukan lagi perjamuan kudus. Roti yang mengingatkan kami tentang tubuh-Mu, anggur yang mengingatkan kami tentang darah-Mu. Sudah kami makan dan sudah kami minum. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami lakukan ini, bukan kami lakukan sebagai sebuah rutinitas atau hanya sebatas ritual. Tapi boleh kami lakukan Tuhan dengan satu kerinduan untuk kami mensyukuri apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dan juga kami boleh merayakan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan kami boleh memiliki hati yang takut akan Engkau, ya Tuhan. Bapa di surga, hamba mau berdoa. Kami mau berdoa bersama untuk setiap diri kami masing-masing. Hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu. Engkau tahu Tuhan bagaimana kami menjalani hidup dalam dunia ini. Penuh dengan pergumulan. Karena dunia ini begitu hebatnya menarik kami, menggoda kami sedemikian rupa adanya. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa. Kami menyerahkan diri kami masing-masing. Tuhan pimpin dan tuntun kami. Begitu banyak Tuhan jebakan yang digunakan oleh iblis untuk kami jatuh dalam dosa. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian menghadapi godaan dan jebakan-jebakan si iblis. Ada Tuhan yang akan memberikan kami hikmat. Ada Tuhan yang akan membawa kami, meluputkan kami dari jebakan itu dan membawa kami berjalan dalam kebenaran. Dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati semuanya. Tuhan, karena itu kami mau berdoa. Mau berdoa untuk setiap umat-Mu, berikan kami hikmat untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Begitu juga Tuhan, ketika kami bergumul, ingatkan kami Bapa, bahwa kami tidak pernah sendirian.
Ada begitu banyak masalah yang kami hadapi, yang berusaha untuk menarik kami dari fokus kami kepada Tuhan. Sehingga kami seolah-olah berjalan dengan kekuatan kami sendiri tanpa ada Tuhan. Tuhan, biarlah perjamuan kudus pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kuatkan hati dari setiap jemaat-Mu. Kau tahu Tuhan bagaimana umat-Mu bergumul dengan menghadapi begitu banyak tantangan kesulitan, pergumulan sakit, masalah ekonomi, menghadapi efek dari pandemik ini. Tuhan, hamba mau berdoa, kuatkan hati seluruh jemaat-Mu dan jangan biarkan kami mengambil langkah-langkah yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tapi biarlah kami boleh terus hidup memuliakan akan nama-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk minggu lalu ada anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk melayani Tuhan lewat komisi, lewat bidang dan juga lewat pos kepengurusan pos yang ada. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa sekali lagi, berkati setiap mereka, bantu mereka dalam pelayanan mereka di periode yang akan di periode ini dalam 2 tahun ke depan. Tuhanlah yang memampukan mereka, berikan hikmat, mereka bisa bekerja sama, dan ketika mereka akan menyusun program, Tuhan bantu mereka. Khususnya melayani jemaat-jemaat Tuhan di masa pandemi COVID ini. Tidak mudah ya Tuhan, karena itu bantu mereka. Kami terus berdoa juga Bapa untuk bangsa kami ini. Tolonglah ya Tuhan pemerintah kami, baik pusat maupun daerah, supaya khusus ya Tuhan dalam menghadapi efek dari pandemi COVID ini ada langkah-langkah yang tepat dan terbaik untuk bisa mengatasi semua situasi. Dan khusus ya Tuhan, kami mau terus berdoa untuk vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah kami. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik sampai seluruh masyarakat Indonesia bisa divaksin ya Tuhan, sehingga ini bisa menolong masyarakat Indonesia untuk bisa terluput dari pandemik ini dan kami Tuhan boleh memiliki tubuh yang sehat. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sebentar akan kami berikan. Tuhan, kami mengaku bahwa Engkaulah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Jikalau kami masih bisa menikmati, memiliki sesuatu, mendapatkan berkat sampai dengan hari ini. Semuanya oleh karena Tuhan berkasih karunia atas kami. Terima kasih ya Tuhan, karena itu berkati persembahan ini. Persembahan yang kami berikan dengan ucapan syukur, dan kami mau belajar untuk terus menyerahkan hidup kami kepadamu, karena kami tahu Engkaulah Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Saudara, perjamuan kudus sudah selesai kita lakukan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah bisa menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan sapaan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Dan kita juga sudah melakukan perjamuan kudus. Dan sungguh luar biasa, semuanya boleh mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Hendra yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh terus hidup bagi Tuhan, memuliakan akan namanya. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan syukur dan sebagainya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja kita ataupun juga scan QR code gereja kita. Saat ini kita akan melihat beberapa warta tayang. Silakan. Shalom jemaat sekalian. Diingatkan bagi jemaat yang telah mendaftar katekisasi baptisan atau CD, kelas katekisasi akan dimulai hari ini pukul 4 sore melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi, diharapkan untuk mendaftar melalui Tata Usaha Gereja dan formulir dapat didownload pada aplikasi dan website gereja. Kebaktian doa streaming Selasa 9 Maret 2021 akan dilayani oleh Evangelis Koni Binyamin,
Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Ibadah streaming minggu depan tanggal 14 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Bambang Wiyanto. Dan ibadah youth akan dilayani oleh Evangelis Harapan Siregar. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan di Radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 7:30 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, demikianlah warta yang bisa kita saksikan. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja kita di tempat ini. Dan juga kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk terus memperhatikan protokol kesehatan karena pandemik ini masih terus terjadi. Kita saling mendoakan, kita saling membantu, dan di masa-masa seperti ini sungguh kekuatan kasih itu bisa menyatukan kita dan bisa menolong kita satu dengan yang lain untuk melewati semuanya ini. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Doksologi. Yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Allah. Dan saya akan berdoa memohon berkat dari Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.